Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali pada channel YouTube Guruku yang membagikan informasi seputar dunia pendidikan dan pembelajaran. Bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi dari Guruku. Teman-teman yang berbahagia, pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana menerapkan kurikulum merdeka di tingkat sekolah dasar. Mudah-mudahan dapat membantu teman-teman semua dalam menerapkan kurikulum tersebut pada masing-masing sekolah kita. Ada 4 hal yang akan kita bahas pada video ini. Yang pertama, karakteristik kurikulum merdeka khususnya di tingkat SD. Yang kedua, perubahan pokok apa saja yang berubah di tingkat sekolah dasar, berubah dari kurikulum 2013 ke kurikulum merdeka. Yang ketiga, fokus SKL. Bagaimana SKL terbaru SD, karena dari SKL inilah kita jadikan dasar bagaimana kita mendidik dan menciptakan lulusan SD. Selanjutnya yang terakhir adalah struktur kurikulum. Kita mulai pembahasan yang pertama tentang karakteristik utama kurikulum merdeka. Yang pertama, berfokus pada materi esensial. Artinya, materi tidak terlalu luas, yang penting siswa mampu memahami dan menerapkan sehingga pembelajaran lebih mendalam, terutama dalam pengembangan literasi dan numerasi. Kita tidak boleh memberi pemahaman bahwa literasi adalah bahasa Indonesia dan numerasi adalah matematika, tetapi semua mata pelajaran bisa diajarkan tentang literasi dan numerasi. Literasi adalah bagaimana siswa mampu memahami apa yang dibaca, mampu mengolah informasi, dan mampu menerapkannya. Sedangkan numerasi berkaitan dengan angka, tabel, dan juga simbol. Kemudian karakteristik yang kedua ada profil pelajar Pancasila, di mana ini akan dikembangkan melalui pembelajaran berbasis proyek. Yang dikejar bukan hasilnya, tetapi karakternya dan prosesnya, yang memiliki tujuan utama adalah mengembangkan soft skill dan karakter siswa. Pembelajaran berbasis proyek ini akan masuk ke struktur kurikulum, yaitu 20-30% setiap pelajaran akan dialokasikan untuk pembelajaran berbasis proyek. Misalnya, pelajaran matematika dalam seminggu ada 4 jam, berarti yang 3 jam nanti pembelajaran reguler di kelas, dan yang 1 jam dialokasikan untuk pembelajaran berbasis proyek. Dari alokasi yang 20% tadi, dari semua mata pelajaran nanti digabungkan dibuat jadwal pembelajaran berbasis proyek. Kemudian karakteristik yang ketiga adalah fleksibilitas. Fleksibilitas ini diberikan kebebasan baik itu gurunya, sekolahnya, maupun siswanya. Kalau di tingkat SD, fleksibilitasnya adalah diberi kebebasan untuk memakai pendekatan. Kalau di 2013, yaitu kurikulum 2013, diwajibkan pendekatan tematik. Untuk kurikulum merdeka, dibebaskan boleh memakai pendekatan tematik maupun berbasis mata pelajaran. Diserahkan kepada satuan pendidikan, diserahkan kepada gurunya, mana yang terbaik untuk siswanya masing-masing. Kemudian fleksibilitas yang kedua adalah bagaimana capaian pembelajaran disusun per fase, bukan per jenjang. Kalau dulu kelas 1 sudah ditentukan tujuannya ini, kelas 2 tujuannya ini, kelas 3 tujuannya ini. Pada kurikulum merdeka dibentuk per fase. Fase A ada kelas 1 dan kelas 2. Jadi, capaian pembelajaran dibentuk di satu fase. Boleh disampaikan di kelas 1, boleh disampaikan di kelas 2, dan boleh disampaikan di kedua-duanya karena fleksibilitas. Fleksibilitas yang ketiga adalah jam pelajaran disusun per tahun, bukan per minggu. Kalau di kurikulum 2013, jumlah jam pelajaran disusun per minggu. Misalnya pelajaran bahasa Indonesia jika 6 jam, maka 6 jam per minggu. Artinya pada kurikulum merdeka, jam pelajaran dibebaskan disusun per tahun.
Pembahasan yang kedua adalah perubahan pokok. Apa saja yang berubah di tingkat SD? Ada 4 hal yang berubah. Yang pertama, penggabungan IPA dan IPS yang bernama IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Kenapa IPA dan IPS di tingkat SD ini digabungkan? Karena menurut para ahli, anak tingkat SD ini taraf berpikirnya masih konkret, masih sederhana dan belum detail. Tujuan digabungkannya IPA dan IPS ini adalah untuk memicu anak dalam mengelola lingkungan alam dan sosial secara terpadu dan komprehensif. Kemudian perubahan yang kedua adalah bahasa Inggris sebagai mata pelajaran pilihan. Kalau kemarin hanya mapel ekstrakurikuler, pada kurikulum Merdeka ini bahasa Inggris sudah menjadi mata pelajaran pilihan. Perubahan yang ketiga adalah mata pelajaran keterampilan, diganti menjadi mata pelajaran seni. Sekolah harus menyiapkan minimal 1 jenis seni musik, seni rupa, seni teater, dan seni tari. Perubahan yang terakhir adalah pendidikan Pancasila sebagai pengganti mata pelajaran PPKN. Kenapa istilahnya diganti menjadi pendidikan Pancasila? Karena pemerintah ingin memperkuat penanaman karakter sesuai nilai Pancasila, bukan sekedar teori dan pengetahuan saja. Siapa yang berhak mengajar bahasa Inggris? Di sini ada beberapa alternatif. Yang pertama, kalau guru kelas memiliki kompetensi bahasa Inggris yang bagus, maka guru kelas yang mengajar. Tetapi jika belum memiliki kompetensi yang memadai, maka diambil guru bahasa Inggris, jurusan bahasa Inggris yang tersedia di sekolah yang bersangkutan. Atau jika belum ada juga, maka diambil guru bahasa Inggris di SD atau SMP terdekat yang ditugaskan dan diakui beban kerjanya. Atau juga bisa diambil dari mahasiswa yang masuk dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kemudian selanjutnya kita bahas mengenai SKL di SD. Kenapa kok SKL ini penting? Karena memang kita mengajar itu kan harus ada pedomannya, dan pedoman ini sudah dibuat oleh pemerintah. SKL itu adalah kualifikasi minimum yang harus dicapai siswa pada akhir jenjang tersebut. Penyusunan SKL pada tingkat SD difokuskan pada 3 hal, yaitu mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Selanjutnya, menanamkan karakter sesuai dengan nilai Pancasila dan menumbuhkan literasi dan numerasi untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut. Kalau kita perhatikan di sini, teman-teman, nomor 1 dan 2 itu berhubungan dengan karakter, sedangkan nomor 3 baru berhubungan dengan pengetahuan. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana struktur kurikulum di tingkat SD. Ada 4 hal, yakni yang pertama bagaimana pembagian fase, bagaimana pendekatan pembelajaran, bagaimana proporsi beban belajar, pembagiannya seperti apa, dan bagaimana pembagian beban belajar per mapel. Yang pertama untuk fase perkembangan siswa tingkat SD. Di sini ada 3. Yang pertama namanya fase A, fase B, dan fase C. Fase A ini sendiri terdiri dari kelas 1 dan kelas 2. Fase B terdiri dari kelas 3 dan kelas 4. Dan fase C terdiri dari kelas 5 dan kelas 6. Capaian pembelajaran disusun per fase, bukan per tahun atau per jenjang. Artinya, guru memiliki fleksibilitas untuk menuntaskan capaian pembelajaran. Boleh di tahun pertama, boleh di tahun kedua, atau boleh di kedua-keduanya. Contoh,
Pada fase A, siswa mampu memahami bilangan 1 sampai dengan 10.000. Berarti capaian ini bisa dituntaskan di kelas 1 atau di kelas 2 atau disampaikan di kelas 1 dan 2. Yang penting pada akhir fase harus tuntas. Selanjutnya seperti yang kita sampaikan tadi, bagaimana pendekatan pembelajaran di tingkat SD, guru tidak lagi diwajibkan memakai tematik, tetapi diberi fleksibilitas untuk menggunakan tematik atau berbasis mata pelajaran. Silakan teman-teman pilih mana yang terbaik untuk teman-teman dan mana yang terbaik untuk siswa. Selanjutnya, proporsi struktur kurikulum. Pada tingkat SD ini, pembelajarannya dibagi melalui 2 kegiatan, yaitu intrakurikuler, yakni pembelajaran sebagaimana di kelas atau reguler. Di sini ada 80%. Kemudian pembelajaran proyek pelajar Pancasila, di sini ada 20%. Contoh, jika matematika per minggu ada 4 jam pelajaran, maka 3 jam pelajaran adalah kegiatan reguler berupa kegiatan di kelas dan 1 jam pelajaran dialokasikan untuk pembelajaran berbasis proyek. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana struktur kurikulum. Pada dasarnya tidak ada yang berubah. Kalau dulu matematika ada 5 jam, maka sekarang juga masih 5 jam. Kalau PJOK ada 4 jam, masih juga 4 jam. Yang membedakan adalah pembagian proporsinya. Kalau matematika dulu 5 jam, yang 4 jam untuk pembelajaran reguler dan 1 jam untuk pembelajaran berbasis proyek. Khusus bahasa Indonesia, karena ada 8 jam, nanti yang 6 jam itu digunakan untuk pembelajaran di kelas dan yang 2 jam untuk pembelajaran berbasis proyek. Kemudian PPKN nanti berubah namanya menjadi Pendidikan Pancasila. Di sini ada 4 jam, jadi yang 3 jam untuk kegiatan pembelajaran di kelas seperti biasa dan yang 1 jam untuk pembelajaran berbasis proyek. Dan untuk pendidikan seni dan budaya, kita lihat di sini nanti sekolah menyiapkan 1 seni seperti seni musik, seni rupa atau seni teater dan juga seni tari. Dan bahasa Inggris dan juga mulok masing-masing 2 jam. Tidak ada alokasi untuk pembelajaran berbasis proyek. Tetapi untuk mulok tadi tidak hanya sebatas seperti ini teman-teman. Pembelajaran mulok nanti ada 3 pilihan, yaitu diintegrasikan dengan pembelajaran mata pelajaran lainnya di pembelajaran intrakurikuler. Dan ketiga di sini kita lihat mulok, kita perhatikan di bintang 4 ini ya teman-teman. Total jam pelajaran tidak termasuk mata pelajaran bahasa Inggris, muatan lokal dan atau mata pelajaran tambahan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Artinya pemerintah itu sudah menetapkan minimal kelas 1 itu harus ada 828 jam pelajaran intrakurikuler per tahun dan 252 jam pelajaran pada pembelajaran penguatan profil pelajar Pancasila. Kelas 2 sudah hampir sama. Dan ini untuk kelas 3 ada perubahan karena nanti akan ada pelajaran IPAS. Dan untuk kelas 4 dan 6 bisa teman-teman lihat di sini, tetapi untuk penerapan di tahun pertama hanya diperuntukkan untuk kelas 1 dan kelas 4. Untuk tahun kedua nanti ditambah kelas 1 dan kelas 2, lalu kelas 4 dan kelas 5. Dan nanti pada tahun ketiga semua bisa menerapkan kurikulum merdeka. Yang terakhir adalah pembelajaran proyek profil pelajar Pancasila. Sudah kita sampaikan tadi bahwa pembelajaran berbasis proyek ini sasaran utamanya adalah bukan hasilnya tetapi prosesnya,
yaitu ingin mengembangkan karakter-karakter profil pelajar Pancasila pada peserta didik. Nanti di tingkat SD dilakukan minimal 2 kali dalam setahun, difokuskan pada penguatan profil pelajar Pancasila yang mengacu pada SKL, bukan capaian pembelajaran. Adapun dimensi profil pelajar Pancasila yang dirumuskan sebagai dimensi kunci adalah beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, bersikap mandiri, bernalar kritis, dan memiliki pemikiran yang kreatif. Dari keenam dimensi tadi harus saling berkaitan dan menguatkan, sehingga upaya dalam mewujudkan penguatan profil pelajar Pancasila yang utuh membutuhkan berkembangnya keenam dimensi tersebut secara bersamaan, tidak parsial, tidak terpotong, tidak satu persatu, tetapi secara utuh menggabungkan sebuah dimensi tersebut. Misalnya, kalau kita perhatikan dalam dimensi tersebut ada kata mandiri dan bergotong royong. Kalau kita ajarkan secara parsial, maka seolah-olah bertentangan. Mandiri itu kan harus bekerja sendiri-sendiri, tapi kok ada bergotong royong? Maka keenam dimensi tadi harus diajarkan secara bersamaan dan saling melengkapi, tidak secara parsial. Sehingga dimensi-dimensi tersebut menunjukkan bahwa profil pelajar Pancasila tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif saja, tetapi juga sikap dan perilaku sesuai jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus sebagai warga dunia. Demikianlah penjelasan tentang implementasi kurikulum Merdeka. Semoga bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.